Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara sekalian, mahasiswa dan bukan mahasiswa, saya ingin menjelaskan terkait dengan fenomena yang akhir-akhir ini, terutama terkait dengan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia, mulai dari tingkat pusat sana, Jakarta, kemudian di level juga provinsi, sedang hangat-hangatnya atau situasi politik menjadi memanas, gitu ya. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan bagaimana seharusnya dalam situasi politik yang memanas ini. Satu hal yang saya ingin jelaskan bahwa ada suatu filosofi yang kita bisa pegang untuk menjadikan kita bukan memanas tetapi mendingin, gitu ya. Apa itu? Saya ingin menjelaskan salah satu filosofi yang ada di sekitar kita dan merupakan warisan leluhur kita adalah gamelan. Ya. Gamelan itu ternyata mempunyai filosofi yang luar biasa untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gamelan, terutama gamelan Jawa, ada juga gamelan Bali atau juga gamelan-gamelan yang lain, Sunda, ya, itu mempunyai filosofi yang luar biasa yang perlu kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan memanasnya situasi, terkait dengan pemilihan calon atau pemilihan presiden dan wakil presiden di tahun depan. Oleh karena itu, situasi yang memanas ini sesungguhnya kita bisa dinginkan dengan menerapkan filosofi, yakni filosofi gamelan, terutama adalah gamelan Jawa. Di dalam gamelan Jawa paling tidak ada 13 unsur, ya, yang dimainkan oleh para yogo atau penabuh itu. Diantaranya adalah yang pertama adalah kendang, yang kedua adalah bonang, kemudian yang ketiga adalah gender, yang keempat adalah kenong, kemudian ada peking, ada saron, ada selentem, ada gambang, ada siter, ada kemana, ada seruling, ada rebab, dan yang terakhir adalah gong. Sesungguhnya kalau kita melihat bagaimana bunyi-bunyi dari masing-masing instrumen atau unsur-unsur gamelan Jawa itu, kalau dibunyikan sendiri-sendiri, sesungguhnya tidak nyaman, ya, didengar oleh telinga kita, terutama telinga-telinga yang jadul. Ini adik-adik saya atau anak-anak saya, kalau saya mendengarkan gamelan Jawa, taruhlah begitu, mereka menganggap bapak atau ayah ini jadul atau zaman kuno mendengarkan irama gamelan. Padahal kalau kita lihat tadi gamelan, ada kendang, ada seruling, ada bonang, ada selentem, dan seterusnya. Itu kalau berbunyi sendiri-sendiri, maka bunyinya tidak enak didengar oleh telinga kita. Oleh karena itu, gamelan ini adalah suatu instrumen yang berbeda suara, berbeda mungkin juga alat atau asal-usul alat itu, misalnya seruling dari bambu, kemudian kalau gong itu dari besi, sesungguhnya sangat berbeda satu dengan yang lain.
perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok di antara instrumen gamelan itu kemudian juga gitu menimbulkan bunyi yang berbeda-beda. Tatkala saya membahas ini terkait dengan pemilu, ya, pemilu presiden yang akan datang, maka kita melihat bahwa masyarakat yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada di Jakarta atau kota-kota besar, itu banyak sekali yang berbunyi sendiri-sendiri. Artinya apa? Bahwa gong berbunyi sendiri, selentem berbunyi sendiri, kendang berbunyi sendiri, mau-maunya sendiri, ya, tidak mau diperintah oleh yang lain atau tidak mau melihat gamelan bunyi gamelan yang lain, sehingga seakan-akan ini timbul kegaduhan, ya, timbul masalah yang satu dengan yang lain berbeda. Padahal kalau kita melihat gamelan, kalau tadi kita bunyikan satu persatu, sesungguhnya memang begitu, ya, memang begitu. Suara seluring tidak akan sama dengan bonang, ya, atau dengan gong. Itu kalau dibunyikan sendiri-sendiri, mungkin telinga kita juga nggak akan nyaman. Namun demikian, gamelan itu kalau dibunyikan serentak, ya, mengikuti irama yang telah dikemas gitu ya oleh para ahli dalam bidang gamelan ini, maka kemudian menimbulkan suara yang nyaman, yang bisa didengar oleh telinga ini dengan baik. Oleh karena itu kalau saya melihat 13 unsur gamelan ini, pemimpinnya adalah kendang. Kendang itu sangat lantang, ya. Kemudian semua atau 12 instrumen gamelan itu tunduk dan patuh kepada yang namanya kendang. Kendang ini menjadi pemimpin yang bisa mengendalikan semua instrumen yang lain. Kapan mulai, kapan berhenti, kapan disegerakan gitu ya. Kemudian kapan dipelankan dan seterusnya, itu tergantung kendang. Oleh karena itu kemudian dengan fungsi kendang ini yang bisa mengendalikan semua instrumen itu, kemudian semua gamelan itu dibunyikan serentak dan hasilnya luar biasa, yakni suara yang indah, suara yang merdu, suara yang bisa menyejukkan, begitu ya, suara yang bisa didengar dengan baik. Kalau kita melihat sekarang ini, maka ya unsur partai politik yang satu dengan pendukung partai politik yang lain untuk mengusung masing-masing calon presiden, maka mereka ini membunyikan sendiri-sendiri apa yang diinginkan sendiri-sendiri. Oleh karena itu tidak ada pengendalinya sama sekali, sehingga kita sebut bahwa situasi politik menjelang pemilu presiden ini menjadi gaduh. Suara yang satu berbenturan dengan suara yang lain, tidak saling mengisi, tidak saling menghormati gitu ya, pendapat satu dengan pendapat lain. Tapi gamelan dengan dipimpin oleh yang namanya kendang, ya, penabuh kendang ini kemudian harmoni, suara menjadi merdu, suara menjadi enak. Oleh karena itu filosofi kendang ini harus kita terapkan, bagaimana kita bersuara tetapi juga tidak berbenturan dengan suara-suara lain, sehingga harmoni kehidupan di masyarakat kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu filosofi gamelan ini sangat baik dan bisa diterapkan meskipun berbeda-beda alat musik atau instrumennya, bunyinya berbeda, bahannya berbeda, cara menabuhnya juga berbeda-beda. Namun demikian karena saling mengisi satu dengan yang lain, antara instrumen yang satu dengan yang lain saling mengisi, maka kemudian gamelan itu suaranya menjadi indah, suaranya menjadi merdu dan enak untuk didengarkan, terutama gitu ya, terutama oleh orang-orang yang sudah tua. Kalau anak-anak muda biasanya apa gamelan itu? Gamelan itu adalah yang
mereka sebut kadang-kadang adalah instrumen jadul gitu ya. Bagi kita-kita yang tua, filosofi yang semacam itu bisa kita terapkan untuk mengharmonisasikan gitu ya kehidupan menjelang pemilu ini supaya kita tidak gaduh, tidak saling gontok, tidak saling menyalahkan, tidak saling yang lain-lain itu. Mari kita menerapkan filosofi gamelan sehingga kita bisa hidup dengan damai di masa-masa menjelang pemilu sekarang ini. Selamat, mudah-mudahan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.